Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unsetor. Obrolan apa penuh makna. Semoga teman-teman lancar menjalani ibadah puasanya. By the way, kali ini kita akan ngobrol bersama dua orang dosen komunikasi Unsi ya, yang sekaligus berperan sebagai orang tua. Nah, kita akan ngobrolin tentang komunikasi yang efektif sama anak. Itu seperti apa? Saya menemukan jurnal cara berkomunikasi dengan anak usia dini secara efektif. Agar komunikasi menjadi efektif antara orang tua dan anak, saya menemukan bahwa di jurnal ini ada 8 unsurnya. Yang pertama ada komunikasi dengan terbuka, berbicara dengan terbuka, mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan pernyataan kamu untuk merefleksikan ide dan perasaan. Yang kelima ada menghindari kalimat jangan atau tidak. Dan keenam, ada menggunakan kata-kata saya untuk mengutarakan pikiran dan perasaan. Yang ketujuh, ada berkomunikasi dengan pandangan mata sejajar. Yang ke-8, menggunakan kata-kata yang baik. Nah, maka itu saya mendatangkan dua wanita cantik yang berperan sebagai dosen dan juga berperan sekaligus sebagai orang tua. Langsung aja kita sapa, ada Bu Ayu dan Bu Dinda. Assalamualaikum. Nah, Bu Ayu dan Bu Dinda, Ya, guru, dosen komunikasi sekaligus punya peran di rumah sebagai orang tua. ya. Nah, menurut Ibu, apa komunikasi efektif? Menurut Ibu? Komunikasi efektif. Kalau saya ngajar ke teman-teman mahasiswa ya, itu yang apa yang dimaksudkan komunikator itu bisa dipahami hampir 100% oleh komunikan, seperti yang dimaksudkan oleh komunikator gitu. Jadi tidak ada Miskomunikasi. Ya. mispersepsi gitu ya, misinterpretasi. Itulah kalau 100% sama persis itu sepertinya hampir tidak mungkin karena kan kita punya latar punya belakang, barrier, punya noise ya. gitu. Tapi hampir selama dia mendekati 100%, ya itulah yang efektif gitu. Iya. Menurut saya. Kalau menurut Bu Ayu? Oke, kalau menurut saya komunikasi efektif khususnya untuk anak-anak ya. Kalau kebetulan kalau anak-anak saya itu kan anak-anak tergolong pada anak batita, bayi di bawah 5 tahun. Komunikasi efektif itu adalah yaitu apa yang kita sampaikan itu masuk dan si anaknya itu adalah mengerti apa yang kita maksud. Nah, iya. Hampir sama. Karena gini, hal-hal yang kecil aja itu menjadi suatu persoalan dari komunikasi. Contoh, Betul. saya disuruh beli mecin sama orang tua. Saya beli mecin 5.000. Tapi saat di jalan, karena saya jarang mendengar perkataan itu, lupa. Balik Ya. lagi. Nah, apa tadi? sebaiknya kan kita jadi orang tua, dikasih kertas, nih beli ini ya. Gitu. Nah, makanya saya mau tanya nih, mau ngobrol komunikasi yang efektif tuh kayak gimana, meskipun tetap ada banyak masalah mau gimana pun ya kan. Oke. Nah, cara ibu-ibu nih melakukan komunikasi yang efektif sama anak gimana? Oh, kalau saya nih, kan anak saya sekarang usianya 7 tahun, Mas Fajar. Jadi apa ya, anak itu setiap tahunnya dalam tanda petik berubah, dia berkembang, termasuk pola pikirnya berkembang, termasuk cara dia mengungkapkan perasaan, cara dia bertutur kata itu pasti berubah. Itu apalagi sudah berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sosial yang tidak bisa kita sebagai orang tua kontrol 100% gitu ya, kayak dia sekolah, mulai dari PAUD, TK, kemudian masuk SD gitu. Nah, itu setiap fase kehidupan anak, cara komunikasi kita juga harus Beda. menyesuaikan dengan cara pikirnya dia, dengan cara dia merespon sesuatu. Itu kita harus berubah gitu. Jadi orang tua itu kalau menurut saya ya, sebagai pengalaman saya 7 tahun menjadi ibu gitu, itu kita nggak bisa yang namanya punya satu pegangan tetapi tidak mau
berubah, menyesuaikan. Artinya Gitu ya. di kedepannya, meskipun kita punya rencana program, tetap kedepannya Iya, harus kita harus improve kan ya. harus Zamannya improve. seperti apa? Iya, Benar-benar betul. kata Nabi kan, didiklah anakmu sesuai zaman. Iya, betul. Nah, itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, didiklah anak sesuai zaman itu kan 3 masa itu ya. Iya. 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 21 tahun. Iya. Yang 0 sampai 7 itu anak itu kita perlakukan sebagai raja. Iya. Maksudnya adalah raja itu apa sih? Raja itu kan kita senangkan ya, kita senangkan. Tapi yang namanya raja itu juga punya tanggung jawab gitu. Cuma tetap aja kita harus berkomunikasi yang baik kan kalau ke raja. Iya. Itu tadi yang 8 poin Mas Fajar sampaikan itu akan sangat membekas kepada anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun itu. Iya benar-benar. Jadi memori Gitu. ingatan. Jadi memori ingatan itu justru di usia itu banget gitu. Oh, ternyata ibu saya kalau bicara dengan saya tuh lemah lembut, tapi tegas. Betul Gitu. betul. Atau keras tapi tegas. Atau misalnya mungkin ada yang ibu saya nih kalau saya lewat dikit pasti nurutin apa mau saya. Ada juga kan orang tua Ada. yang begitu. Nah, tapi kan kalau kita memperlakukan anak 0 sampai 7 tahun sebagai raja itu bukan berarti apa yang dia mau kita harus turutin gitu ya, tetapi kita kasih pertimbangan. Kita kasih pertimbangan ke dia. Ya, 0 sampai 7 tahun itu anaknya Bu Ayu aja 3 tahun di bawah anak saya ya. 3 Kalau Boyo gimana komunikasi? itu pasti bergaining itu Pasti kan udah beda ada kan? kan. Usia 7. Kalau saya itu Mas gitu, kalau komunikasi itu sebenarnya udah bisa kita praktekkan itu sejak bayi itu lahir ya. Jadi kan kita tahu tuh, oh dia bayinya tuh ketika lapar, jadi kayak mungkin ya itu proses belajar. Jadi selain komunikasi, maksudnya di situ ada proses belajar sampai kita menemukan karakter anak kita itu yang seperti apa. Iya. Karena kan ya semakin dia semakin dewasa kan karakter itu kan akan tumbuh itu Mas. Biasanya itu akan menyesuaikan. Saya pun juga gitu sampai dengan usia sekian. Jadi setiap tahun tuh memang tahapannya cara kita memperlakukan anak itu berbeda-beda. Kayak dari bayi nih Makanya lahir. aku juga dulu waktu kecilnya itu kelihatan Bu bahannya dokter. Bukan pasien. Karena dari bayi aja kita tahu ya Mas. Oh ini anak kita tuh lagi pipis, anak kita lagi pup, anak kita lagi lapar. Padahal Kita dia udah tahu. belum bisa ngomong. Padahal dia belum bisa ngomong, tapi dengan tangisannya gitu kita sebagai apalagi kita ibu ya Bu yang udah 9 bulan mengandung itu kita akan tahu gitu Mas ritmenya itu seperti apa. Bahkan mungkin jamnya pun kita juga ini nih rewel nih gitu. Ini Jam rewel tidur ngantuk nih. atau ini rewel lapar atau ini rewel sakit perut itu Bisa ketahuan tuh. Nah, Iya, itu padahal kan cuma mulai owe, tapi di situ ya makanya sekarang juga kan ada alat untuk mendeteksi ini nangisnya kenapa nih. Semakin canggih teknologi ada. Keren ya? Iya ada. gitu. Kalau saya sih itu sepanjang ya itu sekarang karena masuknya kalau anak saya tuh kebetulan sekarang tuh masuk ke 4 tahun. Jadi ya mulai nih kalau sebelum-sebelumnya 3 tahun emang dia belum ngerti. Tapi kalau menurut saya dari walaupun anaknya itu belum ngerti, tetap kita itu akan harus sounding, memberikan stimulasi komunikasi ya walaupun anaknya belum paham. Kalau menurut saya masih belum paham gitu apa yang kita sampaikan, tetap kita memberikan nasihat, kita tetap memberikan ya tadi ada kata-kata jangan ya walaupun susah sekali itu diterapkan Susah Ibu di ya. kehidupan nyata itu susah Karena kan sekali. iya yang saya tahu kalimat jangan atau tidak itu takutnya menyerap ke bumi gitu dan ke stimulus sama ya itu anak. Jadi- katanya kan dibilang daripada bilang jangan lari mending bilang jalan pelan-pelan ya Iya. kan gitu harusnya. Awas Cuma, licin ya itulah dalam kehidupan Spontan nyata. Tapi sekarang ya Bu ya, sekarang itu kan kita itu dibilangnya itu adalah parenting modern. Jadi ada banyak nih sistem parenting, ada yang gentle parenting gitu, ada yang macam-macam lah gitu. Karena memang proses parenting sekarang berbeda dengan yang dulu Mas, zaman kita nih, zaman generasi. pasti Itu beda. Kalau dulu kan gini, kita melihat orang tua dalam artian tuh kayak cuma melotot aja itu kita udah takut itu. Iya benar. Gitu. Karena makanya kalau sekarang itu kan gimana nih caranya agar kita tidak memukul anak, kita tidak mencubit anak, tapi setidaknya apa yang kita sampaikan sebenarnya menyerap ke anak. Betul. Gitu. Karena ya zaman dulu ya Bu ya, maksudnya ketika saya kecil itu memang Ya beda-beda lah kita ya kan. Iya punya. Terus kalau komunikasi sama anak terhadap puasa ini gimana? Kasih taunya, kasih pelatihan mereka untuk soal puasa. Ya sebenarnya kalau di rumah ya pasti kan kita ngasih tahu ya ini mau dulu ya waktu dia pertama kali
mau puasa usia ya sama kayak usia anak Bu Ayu sekarang ya 3 menuju 4 tahun, kasih tahu ini bulan Ramadan, ini bulan yang wajib orang-orang Muslim itu puasa. Oh iya. Kalau tidak puasa itu berdosa karena ini wajib gitu, sama kayak sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Ini perintahnya langsung dari Allah loh gitu. Oh. Cuma memang sekarang kita alhamdulillah sangat terbantu banget sih sama kayak sekolah-sekolah itu kan juga makin aware ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi apa di rumah, stimulasi di rumah gitu ya, itu di sekolah juga alhamdulillahnya sejalan gitu. Tapi kalau misalkan di jalan nih ngeliat orang yang minum atau makan, dia nanya nggak? Bu, kok itu dia makan minum? Oh pasti nanya kalau misalnya Itu kan bulan puasa wajib. iya, kalau misalnya di TV aja ngelihat ya kan, maksudnya kan kalau dulu kan belum ngerti ya bahwa di TV itu rekaman kan Ya. dulu kan. Misalnya ada iklan apa itu dia minum gitu dulu tapi itu dijelasin. Terus kalau misalnya lagi jalan di mall kan suka ada tuh di restoran kelihatan kan walaupun ada di sekat-sekat tapi kan suka kelihatan ada orang makan gitu. Itu lagi nggak puasa gitu, atau dia bukan orang yang wajib berpuasa gitu. Kalau Bu Ayu? Kalau saya itu Mas, jadi kebetulan sebelum menjelang puasa ini kan terakhir kan hari Jumat itu ya, hari Iya. Jumat itu jadi kebetulan di daycare atau tempat penitipan anak itu membuka suatu kegiatan, yaitu adalah kegiatan pesantren Ramadan. Jadi pas itu mau puasa langsung lah ada itu. Jadi selama 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu memang anak saya itu dari pagi dari 7:30 sampai dengan jam 3 sore itu full di sana. Jadi memang pulang persiapan, pulangnya tinggal menunggu kan dari jam 3 sampai maghrib itu tinggal itulah waktunya yang gimana nih peran kita sebagai ibu tuh untuk melihat gitu, maksudnya aduh kuat nggak ya ini anak ya, bisa nggak ya gitu. Saya tuh Tantrum Jujur. tuh, Bu, tantrum pas. jujur saya tuh sebenarnya tuh masih itu sih Mas, masih kagum karena gini, kita sebagai orang tuh kadang tuh melihat ya, seneng gitu melihat proses anak, ternyata anak kita tuh sudah bisa ini, itu ternyata Ya, tuh adalah suatu betul. pencapaian gitu. Ya. Kita berhasil nih gitu. Termasuk juga gitu anak ikut pesantren Ramadan, kemudian Bun ini sudah puasa ya kan gitu ya, di apa tuh namanya di report sama caregivernya gitu. Ini ikut ya, ini udah puasa, nanti tinggal melanjutkan aja gitu. Nah, maintenance kita tuh sebagai ibu tuh dari rumah itu bagaimana tuh dari jam 3 ya udah akhirnya tuh kalau sampai rumah tuh biasanya tuh tidur dulu gitu kan, tidur sembari nanti jam 5 sampai jam 5 langsung kita ajak keluar Mas untuk ngabuburit. Tapi ngomong, Itu kalau anak ibu usia berapa? sekarang tuh mau masuk 4 tahun. 4 tahun. Belum Kalau 4 tadi tahun. Anak saya 7 tahun. 7 tahun puasanya full. Alhamdulillah. Nah, kalau anak saya belum nih, jadi belum. Jadi karena itu masih memang proses belajar kan, sekarang tuh memang proses penanaman belajar cara berpuasa ya, sama setuju dengan Bu Dinda, kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah ya Bu, Iya, yang mudah agar dia diserap paham. ya. Poinnya kan Iya. sebenarnya Iya, goals komunikasi gitu. gitu. Si komunikan ini paham gitu. Paham ya Nak ya, hari ini kita puasa ya Nak ya gitu, nanti puasa nanti ini nggak apa-apa nih makan dulu nih sahur namanya, walaupun sahurnya jam 7 Mas, karena sahurnya tuh kalau saya tuh nunggu dia bangun dulu. Iya. Gitu, sahurnya jam 7 pagi, Iya, masih umur dikenalin gitu kan, ini puasa, nanti setelah makan, minum, sudah berdoa gitu, baru nanti melanjutkan lagi, nanti kalau sudah Allahu Akbar, tahu itu, azan itu Allahu Akbar bawahnya tuh, anak-anak kan ya, pokoknya Iya. Allahu Akbar gitu, sampai nanti nunggu maghrib. Jadi maghrib itu kayak kemarin tuh, hari kemarin ini, hari kedua itu, 17.53 ya, beberapa menit lah, 9 menit atau 10 menit sebelum berbuka itu, wah udah rewel tuh. Gitu, udah rewel minta makin mendekati azan makin tantrum. justru gitu, karena minta makanan apa yang dia mau ketika kita ngabuburit tadi, minta dibuka gitu. Jadi kemarin ya sempet lah gitu ya, drama-drama itu lah Mas. Drama mama mau dibuka, nangis-nangis gitu pasti ada. Tapi ada pertanyaan dari anak ya, Bu. Soal puasa tuh, kenapa Bu kita nggak boleh makan? Itu kita harus ngejelasin. Ada. Pasti. Itu biasanya kalau usia berapa sih Bu? Kalau sudah mendekat itu kan sudah mulai jiwa kritisnya itu kan sudah mulai 4-5 tahun dulu ada tuh waktu TK. Dia nanya itu. Kenapa sih kita harus puasa, kan lapar, kan aus. Terus gini, lucunya karena kan kalau misalnya saya nyuruh dia makan, kalimat saya kan
Padahal kan masih kecil, butuh banyak nutrisi, butuh banyak makanan. Nah, itu jadi counternya dia pada saat puasa. Kan mama bilang harus banyak makan anak-anak. Kenapa sekarang mama nyuruh puasa Iya, gitu. kontradiktif ya dia. Iya, cuma Iya, itu iya, balik lagi tadi karena kan kita juga apa ya? Kalau saya memang sangat mengedepankan ngajarin anak usia dini itu yang paling pertama itu kan masalah tauhid ya. Oh iya. Gitu, masalah ketuhanan gitu. Jadi memang ya ini perintah dari Allah gitu. Kalau udah perintah Allah kita udah nggak bisa Betul lah ya. iya, kita Allah itu pasti akan mencukupkan nutrisinya gitu. Itulah makanya kita sahur. Itu makanya kita berbuka. Kan buka puasa kan ada buka makanan. Biasanya kan makanan apa sih? Cemilan dulu ya kayak kolak, gorengan gitu Iya, dulu, terus kurma. sholat gitu ya, sholat baru nanti makan berat, terus sebelum bobo tetap minum susu kan gitu. Itu sih ngatur-ngatur itunya juga, ngatur-ngatur nutrisinya juga. Nah, kebetulan anak saya ini orang yang sangat logis itu, makanya dia nanya Iya. gitu. Kan Oza biasanya minum susu, kan biasanya makan nasinya segini, kan biasanya kalau dijumlahin 3 kali makan tuh lauknya tuh ini. Kalau pas puasa jadi berkurang, nanti gimana kalau Oza sakit dan sebagainya. Iya. Itu dia nanya gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak, karena udah lewat. menjalani dan sudah percaya. Oh iya. Iya, udah lewat masa bertanyanya itu dulu umur 45 tahun, Bu. Kalau- Bayu? Kalau saya tuh masih belum di tahap itu, Mas. Kalau sekarang tuh masih karena teman-temannya puasa kan di daycare itu kan masih banyak teman-temannya masih seusianya dia gitu ya. Jadi memang mama sekarang puasa ya gitu. Mama bukanya nanti Allahu Akbar, masih proses, masih tahap itu, belum sampai penalaran, maksudnya yang sekritis Iya. sama sekritis Abang Oza gitu. Gitu sih. Tapi seru sih, Mas, kalau misalkan bulan puasa ini memang daya tantangannya itu gimana sih? Seenggaknya anak saya itu, Mas, dalam sehari itu kalau di rumah itu buka kulkas itu 15 menit mungkin puluhan kali buka kulkas. Suka air dingin. Enggak ya, namanya Hawa-hawa anak-anak dinginnya kan, Mas. gitu Buka loh, kulkas seger-seger. anak-anak. Seger gitu ya. Sama kayak kita buka HP cuma ngeliat menu balik Iya lagi. kan, balik lagi. anak-anak dulu kan gitu, Mas. Maksudnya buka dikit-dikit tuh buka kulkas, dikit-dikit. Nah, sekarang buka kulkas itu isinya kosong, nggak ada apa-apa. Karena itu salah satu treatment saya juga gitu. Maksudnya kita kan puasa, jadi mau nggak mau di kulkas emang nggak ada apa-apa, cuma sayur mentah, udah itu aja. Oh iya. Anak saya kemarin hari pertama puasa, Iya. dia tengah hari sambil kan saya ngasih kuis gitu kan, ngasih kuis buat dia belajar di rumah pakai komputer. Nah, dia mau ngerjain kuis itu sambil ngemil, dia buka kulkas yogurt. Mah, yogurt yang ini rasanya enak nggak? Kok ngambil yogurt? Saya bilang, kan kita mau puasa. Astagfirullahaladzim, puasa. Ya langsung dia masukin lagi. Kasihan mukanya melas gitu kan. Tapi kalau seandainya itu keminum, Bu. Seandainya itu keminum. Apa yang bakal Ibu jelasin? Kalau lupa dan tidak sengaja nggak apa-apa, tapi kita harus lanjutin puasa. Karena ini tidak membatalkan puasa. Jadi ya udah tutup lagi, masukin kulkas, udah tidak ada minum air putih untuk kan kalau habis Seret. minum manis kan seret kan ya. Tapi enggak, kalau misalnya seandainya itu terjadi ya. Itu tetap dikasih Iya. pengertian hal itu. Itu kita lanjutin puasa ya gitu. Karena itu tidak Makanya membatalkan, itu cuma kan- nggak boleh dimarahin kan kalau Iya. gitu. Tadi ada motivasi untuk anak ya, Bu, untuk melaksanakan puasa gitu. Cara gitu. Kalau saya dulu puasa full, nanti ayah kasih 100.000. Ada nggak? Kalau saya ada dulu, tapi Iya. waktu dia usia 5 tahun, 6 tahun. kalau Motivasi sekarang aja udah kan buat enggak. motivasi. Heeh. Setelah itu udah nggak ada Nanti lagi. kalau udah puasa full, nanti habis lebaran, kita beli mainan, pilih sendiri, bebas gitu, dengan range harga sekian sampai sekian Iya, gitu. iya. Itu ada, tapi kalau tahun ini nih, tahun kemarin masih ada. Tahun ini saya nggak janjiin apa-apa, tapi alhamdulillahnya dia udah Karena udah puasa. menginjak usia karena lebih. tahun lalu udah full juga gitu, udah full juga. Jadi tahun ini kayak ya udah memang udah itu rutinitasnya gitu, udah Iya. kewajibannya gitu. Udah nyaman ya kan. Kalau Bayu? Kalau saya itu, Mas, jadi karena ini baru puasa perdana gitu, maksudnya perdana anak kan baru berapa tahun dia, maksudnya baru belajar puasa lah gitu. Jadi belum ada, tidak pernah menjanjikan nanti atau tidak pernah menjanjikan nanti kalau misalkan puasanya selesai akan reward ya, nggak gitu. Paling kan saya tadi hanya menjaga itu ya. Sekarang juga anak saya lagi di daycare nih. Paling jam 3 nih, nanti jam 3 pulang, nanti bagaimana tuh paling ngabuburit aja. Ngabuburit paling itu pun gini, nanti Biu mau makan apa?
gitu. Nanti kamu Atau makan pas, apa? pas sahurnya juga gitu. Kalau sahurnya tuh ya Enggak. kebetulan anak saya tuh penerima apa. Apa aja. Oh. Jadi mau makan apa aja Makan tuh. segala ya. Jadi nggak itu sih Mas, nggak ada hal-hal yang nggak disuka atau disuka gitu. Jadi sama aja Ya, gitu. biasanya buka puasa ya yang kita nantikan kan buka puasa ya. Buka puasa yang itu akan paling menyenangkan. dia tuh menjelang buka puasa nanti mau makan apa? Mau makan yupi gitu ya. Udah yuk kita cari yupi gitu. Saya kemarin tantrum jam 6. Oh, sempet Gitu sih. ini juga drama-drama buka puasa ada. Iya sempat Aduh, lapar, lah Mas. lapar Iya. gitu. Karena kan udah beli nih, dia mau apa? Mau yupi gitu kan ya. Nah 10 menit menjelang itu dia mau dibuka itu yupinya. Ya belum lah, tunggu Allahu Akbar gitu. Nanti ketika udah yaudah Bi nonton dulu deh sambil lihat mama masak dulu gitu. Tapi ketika sudah Allahu Akbar gitu, mama udah boleh buka ya gitu. Nih boleh dibuka udah Allahu Akbar. Udah seneng lagi, udah happy lagi. Tapi ada nggak Bu formula anak untuk berpuasa gitu? Kayak misalkan nanti masuk surga atau apa gitu yang gambaran-gambaran. Oh iya. Kenapa harus berpuasa gitu? Iya. Kalau saya mah itu tadi karena dulu dia juga TK-nya TK Islam ya. Jadi emang kayak udah di sekolah dikasih nobar soal puasa gitu kan. Terus cerita-cerita dari guru-gurunya. Ya di rumah juga alhamdulillah sejalan gitu. Apa yang saya terapkan di rumah, di sekolah diperkuat lagi gitu. Jadi memang ya udah tahu kalau puasa ini wajib, tidak boleh tidak gitu ya bagi yang sudah berkewajiban gitu, sama ya nanti ganjarannya pahala. Kalau pahala kita banyak pahala kan kita masuk surga gitu. Ya udah habis itu ntar dia nanya deh, ada nggak mah tontonan YouTube yang ngegambarin surga? Ayo dong kita nonton bareng. Gitu. Itu juga sekarang saya juga sudah mulai Bu. Jadi memang kalau untuk tontonan tuh memang dibatasin kalau saya Mas. Jadi misalkan nanti pulang sekolah, udah selesai pulang sekolah itu yang kita tontonkan itu kadang itu udah mulai dipilih-pilih nih sekarang mumpung puasa Ramadan gitu ya. Jadi memang lebih banyak ya itu Islami. sekarang itu belajar ya itu salah satunya mungkin kayak ada ya kisah-kisah Nabi itu salah satunya. Kalau saya juga gitu arah tontonan tuh sangat membantu sebenarnya. Iya, karena tontonan itu sangat berpengaruh Bu. Iya benar. Apa nih Bu yang disiapin selama Ramadan, sahur ataupun buka? Bu Dina. Makanan mah biasa Biasa aja. aja ya, kalau Biasa makanannya? aja, tetap aja 4 sehat. 4 sehat. 4 sehat 5 sempurna. Ya sama aja sih. Kalau kayak menu hari-hari spesial, biasa. Kalau Aduh. menu spesial ya Pertanyaan itu. susah ini. Karena setiap hari spesial. Ya itu kan kadang-kadang ya kita juga nawarin anak ya mau makan apa untuk berbuka, itu tadi kayak Bu Ayu gitu sebagai reward harian untuk anak, kita tawarin dulu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa kita penuhi, misalnya kan kadang-kadang pas kita kesana habis, ya namanya buka puasa ya orang berburu Ramai tajil ya. semua kan. Kadang-kadang udah kehabisan, ya nggak apa-apa ya gitu. Cuma at least ditanya dulu dan diusahakan gitu sih. Ya kalau menu berbuka mas biasa aja, ada kolak, gorengan, Betul lengkap Ibu, ya Mas. siapa nih yang tim buka langsung nasi? Saya. Oh. Ada kalau misalnya kalau gitu. Nasi sih Bu. Saya nggak bisa Bu. Jadi memang kalau misalkan saya itu Mas, makanya saya nggak pernah untuk kolak, untuk manis-manisan tuh nggak. Jadi memang langsung makan ya udah langsung kita makan terus baru sholat. Iya, kalau Ibu Iya. gorengan dulu paling ini Bu. Iya, karena itu juga kali ya, maksudnya dari kecil memang kebiasaan saya begitu, jadi menerapkan ke Sama anak Bu, ya saya juga dari begitu. kakek nenek langsung nasi. Kalau di rumah dari dulu ya makan berbuka dulu kurma, pertama kan kurma, air putih. Berarti ketemu makan nasinya Terus lagi sholat maghrib. saat sahur? Enggak. Abis sholat maghrib sebelum sholat tarawih Makan nasi. gitu kan, masih ada waktu tuh 15 menitan kan. Lebih ke es atau panas? Panas. Sama. Sama ya. Teh tawar kita gitu. Kita tim hangat. Gimana cara mengatur waktu, karena peran Ibu sebagai dosen dan di rumah sebagai orang tua
Bayu dulu lah. Kita perannya banyak nih Mas, ibu, ayah, harus multi talent Bu. semuanya ada. Kalau Bisa misalkan bangun gedung. kalau peran sih sebenarnya kalau untuk sekarang itu nggak jauh berbeda sih ya Mas ya, dengan yang sebelum puasa pun hampir sama. Paling ya itu PR kita adalah sekarang ya jam 3:30 tapi kan seenggaknya alarm itu kan bangun kan udah 30 menit sebelumnya itu kan udah harus di setel tuh. Jadi memang sahur itu kan yang membedakannya biasanya sahur. Iya. Sahur, tapi untuk keseharian, untuk kerja, untuk pola kerja rata-rata hampir sama Mas, seperti biasa. Mas Fajar mungkin beda. Kalau Bu Dinda, Kalau saya beda. Oh, iya. Kalau Bu Dinda sama. Iya, hampir sama. Nggak harus nyiapin dulu gitu Bu. Kayak aduh ngantuk-ngantuknya nih jam 2 siapin. Kalau saya di rumah udah nyiapin dari malam, terus kebetulan di rumah ada yang bantuin kan. Kalau banguninnya, bangunin Paling bangunin anak ya gitu. Assalamualaikum. Sambil iya. dicium-cium. Ayo bangun. Udah jam 4 kurang. Biasanya saya bangunin dia tuh jam 4 kurang 15. Soalnya saya tahu dia tuh butuh waktu untuk ngulet-ngulet itu 10 menit, Iya. 15 menit. Jadi mulai start makan itu saya target jam 4 dia harus start makan. Biar jam setengah 5 selesai udah bisa siap-siap sholat subuh gitu. Nenek. Itu paling ya udah dari bangun sahur memang nggak tidur lagi karena kan anak pagi sekolah. Kalau anak saya sekolah, sayanya juga berangkat ke kantor setiap hari. Tapi kalau gitu. sekarang masih mulai vikon nggak sih? Masih vikon sih? Atau lagi Masih, pada Kan libur? sekarang Masih soal libur? Masih, tapi untuk TA, untuk bimbingan. kalau sekarang kan udah selesai Waktunya UAS. gimana? Tuh puasa-puasa. Kalau ini saya sama mahasiswa janjian, pokoknya kan tidak ada malam kan, karena yang Muslim dan saya sendiri juga kan malam kan Ibadah ya? malam. Gitu ya, kita janjian lah di pagi, siang atau sore. Cuma ya alhamdulillahnya sekarang udah selesai UAS ya. Jadi kalau Vikon yang Kebantu mata ya, Bu, kuliah ya? udah nggak ada, tinggal ngejar ini aja nih TA mahasiswa, semangat guys. Ini nih kalau saya perlu belajar juga sih Mas Fajar dari Bu Dinda. Kalau saya itu kan Apa tuh? kalau untuk sahur Bu. Jadi kan kalau saya tuh belum, kasihan ya ini kan masih proses belajar nih, Iya. pengenalan. Iya, Jadi masih takutnya iya, jadi maksudnya untuk sahur itu memang saya jam 4 itu memang belum saya bangunin itu. Jadi sahur sendiri. Gitu. Jadi nggak ada yang spesial sih, kalau menu-menu rata-rata hampir sama dan apa tuh namanya, untuk rutinitas sehari pun walaupun kita berperan sebagai ibu, sebagai pekerja juga ya hampir sama sih. Ada nggak Bu pesan buat teman-teman di luar sana, pesan-pesan cara komunikasi efektif terhadap anak gitu. Yang mungkin dulu dari orang tua kita dulu gitu, kayaknya hal ini nggak harus dilakuin gitu. Ini harus diputus di generasi kita. Ya seperti yang tadi Bu Ayu bilang, dulu kita kecil sama sekarang saat kita menjadi orang tua, itu zaman sudah berbeda. Karakter generasi berbeda. Kan gen alpha nih ya anak-anak kita. Kalau kita milenial ya kan, adik-adik kita yang sekarang SMA atau kuliah kan Gen Z. Iya. Yang kuliah deng kalau Kuliah SMA. Gen Z. Nah itu cara treatmentnya memang beda. Jadi kita memang harus terus belajar. Yang namanya jadi orang tua itu nggak bisa kita ngomong ke anak. Nah ini yang kalau yang pelajaran dari saya ya, itu yang saya dapatkan selama ini. Saya tidak bisa bilang dulu mama begini aja bisa. Dulu mama begini aja mau nurut. Kok kamu enggak? Itu nggak bisa sama anak. Setuju. Jadi jangan ada compare di situ, Bu. Iya, Jangan ada pembandingan. komparasi sama zaman kita itu nggak Nggak setuju relevan. sih. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak bisa kita melihat dulu berkaca sama kita kecil sama anak kita sekarang itu nggak bisa. Betul. Setuju. Zamannya beda, karakter anak beda, lingkungan berbeda. Setuju. Itu jadi itu nggak bisa, diri kita tuh nggak bisa jadi patokan. Jadi kita yang sebagai orang tua ini ya harus terus belajar. Pertama tadi kata Bu Ayu, pahami karakter anak kita. Kedua ya sesuaikan karakter anak kita dengan kita sebagai orang tua pasti punya goal buat anak gitu ya. Kita mau jadiin anak kita nih dalam kurung dalam tanda kutip ya, jadiin anak tuh ya kita sebagai orang tua kan kita punya kewajiban mengasuh, mendidik ya kan, membentuk karakternya dia. Itu kita membentuk anak kita tuh
akan jadi seperti apa. Tuh, baru dah kita cari caranya gimana sih kita belajar. Kita belajar dari contoh-contoh, kita belajar ilmu parenting sekarang juga banyak di YouTube, di TikTok itu banyak banget gitu ya. Sesuai, kita juga nggak bisa nyerap semuanya gitu ya, tapi kita cari yang cocok, yang mana nih yang cocok sama anak kita, yang cocok dengan gaya komunikasi antara kita sama anak. Saya sama anak saya dengan Bu Ayu dengan anak Bu Ayu, cara komunikasi kita aja beda. Beda Bu. Dan itu tertiru. Anak itu meniru dari si komunikatornya itu, Betul. dari orang tuanya. Betul gitu. Jadi ya itulah, kita harus fleksibel gitu ya, harus fleksibel, tetapi tetap punya garis batas lah gitu ya, jalan garis batas Ya, yang karena sejatinya kita orang tua tidak bisa 100% mengendalikan, betul, tapi bisa mengarahkan, betul. Gitu. Kalau Bu Ayu? Kalau saya tuh sebenarnya setuju dengan Bu Dinda, Mas Fajar. Jadi kita tuh sebagai orang tua itu gini, kalau mungkin orang tua dulu itu kan cara mereka untuk belajar itu kan hanya dari orang tua ya. Jadi Iya, kan mereka belajar kan menurun. Kalau sekarang tuh kan banyak sekali. Jadi kalau saya itu memang implementasi dari anak saya lahir sampai dengan sekarang, saya itu adalah tipe orang nih, balik lagi nih, karakter ibunya, karakter orang tuanya gitu. Saya itu jadi tidak pernah percaya, ibaratnya tuh maksudnya tidak pernah percaya mentah-mentah akan ini loh, kata ini begini, kata itu begitu, kata ini begini gitu. Saya cuma tuh berdasarkan dari kata. iya, saya tuh nggak percaya Mas seperti itu. Jadi saya belajarnya memang dari bayi nih, dari lahir jebret gitu ya. Saya tuh waktu itu tutorialnya tuh melihat dari YouTube. Parentingnya itu dari YouTube. Jadi saya melihat itu per tahun, karena ya itu Mas, untuk menjadi orang tua itu emang butuh waktunya, itu belajarnya itu memang sampai sekarang deh, saya sekarang pun saya masih belajar ya, tahapan-tahapan gitu. Maksudnya anak sekarang itu tahapan misalkan dari cara berkomunikasi sudah mulai apa sih? Kalau sebelumnya anak 2 tahun, 3 tahun itu hanya bisa menyerap 2-3 kata. Gitu kan. Kalau sekarang tuh sudah mulai bisa subjek, predikat, objek, seenggaknya udah lengkap. Kalau sebelumnya itu kan cuma 2 kata yang bisa dia serap. Dan daya fokusnya kan juga beda-beda ya Bu ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa menyerap apa yang kita semua sampaikan langsung hari itu kita bicara, hari itu juga anak menyerap, itu memang tidak seperti itu. Karena balik lagi, kalau anak saya itu memang kalau daya fokusnya memang untuk anak-anak 3-4 tahun itu mungkin sekali mendengarkan tuh cuma 3 menit itu maksimal. Maksimal tuh udah 3 menit itu Mas. Selebihnya ya udah dia nggak dengerin lagi. Nanti kita kita ingatkan lagi gitu. Kemudian kalau misalkan tadi terkait proses belajar, ya tadi ya sepakat ya dengan Bu Dinda ya, kalau misalkan proses belajar itu ya Bu ya, tahapan-tahapan tadi, terus ditambah memang orang tua juga kita nggak boleh stuck gitu, mindsetnya itu ada di situ aja gitu. Jadi memang kitanya juga harus terbuka, kitanya juga membangun sehingga komunikasi yang terbangun itu juga enak gitu. Jadi kalau saya sih berusaha jujur dengan anak, misalkan dengan kondisi apapun, misalkan dengan anak sekarang udah bisa diajak ngobrol ya. Misalkan ada kondisi yang kita mungkin dia mau mainan apa, kemudian kita memang tidak punya uang, jadi kita tidak boleh ngebohongin gitu. Nanti mau beliin kalau ini, kalau saya bukan tipe gitu. Jadi misalkan kita tunjukin aja. Jadi sedari dini mungkin kita sudah terbuka dengan anak. Itu sih kalau menurut saya ya. Melatih empati dia juga. Iya, dengan komunikasi apapun kita sudah mulai nggak boleh membohongi, walaupun mungkin betul. Setuju sih. Itu sih. Harus jadi tahu keadaan gitu ya, aware dengan keadaan. Itu sih Mas. Oh, sama ini Mas, satu lagi. Apa tapi ini nggak beda sih, pasti setiap anak dari zaman ke zaman begitu. Yang namanya anak itu meniru. Jadi peniru ulung, kan anak adalah peniru ulung. Iya, kalau kita mau anak kita seperti apa, kita dulu yang harus tunjukkan. Kalau dulu zaman kita kecil, mungkin saya hanya dalam hati. Misalnya disuruh sholat nih, tapi misalnya orang tua saya atau kakak-kakak saya yang nyuruh sholat belum sholat, itu saya mungkin cuma dalam hati, sendirinya belum sholat tapi nyuruh sholat. Kalau anak sekarang nggak begitu. Gimana? Bilang, dia nanya, emang mama udah sholat? Iya. Kritis sekarang ya. Gitu. Jadi ya kalau sekarang saya harus udah wudhu dulu baru nyuruh dia sholat. Kalau enggak belum wudhu aja, mama aja belum wudhu, dia gitu. Karena ibu-ibu itu wanita madrasah pertamanya anak. Iya. Itu sangat Madrasatul ula wal abi mudiruha. Mungkin segini dulu obrolan tentang
komunikasi efektif kita. Terima kasih. Sama-sama. Mas Fajar, Bu Ayu. Nah, teman-teman yang mungkin punya pertanyaan ataupun pernyataan terkait komunikasi efektif, tolong komen di bawah supaya kita bisa sharing tahu gimana sudut pandang teman-teman. Biar nggak ketinggalan apa yang bakal kita obrolin selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi pada konten selanjutnya. Semoga lancar menjalankan ibadah puasa. Dan untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung bersama Unsia, silahkan menggunakan kode referral Unsia TV untuk mendapatkan potongan Rp300.000. Saya Fajar, pamit sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Unsia Talk, obrolan penuh makna. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.